Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai chapter 5 yang berjudul The Open Economy atau perekonomian terbuka. Kelompok kami terdiri dari yang pertama saya sendiri Maria Angelia dengan NIM 21311501103. Selanjutnya, Natasha Priscilia dengan NIM 21311500007. Selanjutnya, Stephanie Teresia Rogi dengan NIM 2131150018. yang pertama di sini kami akan membahas mengenai perekonomian terbuka. Pada kenyataannya, sebagian besar ekonomi terbuka, mereka mengekspor barang dan jasa ke luar negeri, mereka mengimpor barang dan jasa dari luar negeri, dan mereka meminjam dan meminjamkan di pasar keuangan dunia. Perbedaan ekonomi makro yang paling utama di antara perekonomian terbuka dan tertutup adalah, di dalam perekonomian terbuka, pengeluaran suatu negara pada tahun tertentu tidak harus sama dengan output barang dan jasanya. Yang pertama di sini ada aliran modal dan barang internasional. Nah, pada gambar 51 ini menunjukkan bahwa impor dan ekspor sebagai presentasi dari GDP untuk 7 negara industri utama, seperti yang ditunjukkan oleh gambar, ekspor dari Amerika Serikat sekitar 8% dari GDP dan impor sekitar 15%. Perdagangan bahkan lebih penting bagi banyak negara lain, di Kanada dan Jerman misalnya, ekspor dan ekspor sekitar sepertiga dari GDP. Di negara-negara ini, perdagangan internasional sangat penting untuk menganalisis perkembangan ekonomi dan merumuskan kebijakan ekonomi. Untuk memahami bagaimana ekonomi terbuka bekerja, kita harus memahami variabel ekonomi makro utama yang mengukur interaksi antar negara. Selanjutnya ada peran ekspor neto. Mempertimbangkan pengeluaran untuk output barang dan jasa perekonomian. Dalam perekonomian tertutup, semua output dijual di dalam negeri, dan pengeluaran dibagi menjadi 3 komponen, yaitu konsumsi, investasi, dan pembelian pemerintah. Dalam sebuah perekonomian terbuka, sebagian output dijual di dalam negeri dan sebagian lagi diekspor untuk dijual ke luar negeri. Kita dapat membagi pengeluaran tersebut untuk output perekonomian terbuka Y menjadi 4 komponen, yaitu ada CD atau konsumsi barang dan jasa dalam negeri, ID atau investasi barang dan jasa dalam negeri, GD atau pembelian pemerintah atas barang dan jasa dalam negeri, X atau ekspor barang dan jasa dalam negeri. Pembagian pengeluaran ke dalam komponen-komponen tersebut dapat dinyatakan dalam identitas, yaitu Y sama dengan CD plus ID plus GD plus X. Jumlah dari 3 istilah pertama, atau CD plus ID plus GD adalah pengeluaran domestik untuk barang dan jasa domestik. Istilah keempat, atau X, adalah pengeluaran luar negeri untuk barang dan jasa dalam negeri. Pengeluaran domestik untuk semua barang dan jasa sama dengan pengeluaran domestik untuk barang dan jasa dalam negeri ditambah pengeluaran domestik untuk barang dan jasa luar negeri. Jadi, total konsumsi C sama dengan konsumsi barang dan jasa dalam negeri ditambah konsumsi barang dan jasa luar negeri. Total investasi sama dengan I atau investasi barang dan jasa domestik ditambah investasi barang dan jasa luar negeri. Dan total pembelian pemerintah atau G sama dengan pembelian pemerintah atas barang dan jasa dalam negeri ditambah pembelian pemerintah atas barang dan jasa luar negeri. Yang kedua, ada tabungan dan investasi dalam perekonomian terbuka kecil. Mobilitas modal dan tingkat bunga dunia. Karena neraca perdagangan sama dengan arus modal keluar neto, yang pada gilirannya sama dengan tabungan dikurangi investasi, kita harus berfokus pada tabungan dan investasi. Untuk mengembangkan model ini, dapat digunakan beberapa elemen yang sudah familiar, yaitu tingkat bunga real tidak diasumsikan dapat menyeimbangkan tabungan dan investasi. Namun sebaliknya, ekonomi dibiarkan mengalami defisit perdagangan dan menjamin dari negara lain, atau menjalankan surplus perdagangan dan meminjamkan ke negara lain. Jika tingkat bunga real tidak disesuaikan untuk menyeimbangkan tabungan dan investasi dalam model ini, maka apa yang harus menentukan tingkat bunga real? Pertanyaan ini dijawab dengan mempertimbangkan kasus sederhana perekonomian terbuka kecil dengan mobilitas modal sempurna.
Yang dimaksud dengan kecil yaitu ekonomi ini adalah bagian kecil dari pasar dunia, dan dengan demikian, dengan sendirinya hanya dapat memiliki pengaruh yang dapat diabaikan terhadap tingkat bunga dunia. Yang dimaksud dengan mobilitas modal sempurna adalah bahwa penduduk suatu negara memiliki akses penuh ke pasar keuangan dunia. Selanjutnya ada grafik 52 mengenai tabungan dan investasi dalam perekonomian terbuka kecil. Dalam perekonomian tertutup, tingkat bunga real menyesuaikan untuk menyeimbangkan tabungan dan investasi. Dalam perekonomian terbuka kecil, tingkat bunga ditentukan di pasar keuangan dunia. Perbedaan antara tabungan dan investasi menentukan raca perdagangan. Di sini terjadi surplus perdagangan karena menurut tingkat bunga dunia, tabungan melebihi investasi. Dalam perekonomian terbuka kecil, tingkat bunga real sama dengan tingkat bunga real dunia. Raca perdagangan ditentukan oleh selisih antara tabungan dan investasi pada tingkat bunga dunia. Pada titik ini, Anda mungkin bertanya-tanya tentang mekanisme yang menyebabkan raca perdagangan sama dengan arus keluar modal neto. Faktor penentu arus modal mudah dipahami ketika ketika tabungan kurang dari investasi, investor meminjam dari luar negeri. Lalu ketika tabungan melebihi investasi, kelebihannya dipinjamkan ke negara lain. Bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi neraca perdagangan? Misalkan perekonomian dimulai pada posisi perdagangan seimbang. Artinya, pada tingkat bunga dunia, investasi atau I sama dengan tabungan atau S, dan ekspor neto atau NX sama dengan nol. Mari gunakan model kita untuk memprediksi dampak dampak kebijakan pemerintah di dalam dan luar negeri. Kebijakan fiskal dalam negeri pertama-tama memperhatikan apa yang terjadi pada perekonomian terbuka kecil jika pemerintah memperluas pengeluaran domestik dengan meningkatkan pembelian pemerintah. Kenaikan G atau pembelian pemerintah mengurangi tabungan nasional karena S dikurang Y dikurang C dan dikurang G dengan tingkat bunga real dunia yang tidak berubah, investasi tetap sama. Oleh karena itu, tabungan berada di bawah investasi dan sebagian investasi sekarang harus dibiayai dengan meminjam dari luar negeri. Karena NX sama dengan S kurang I. Penurunan S menyiratkan penurunan NX. Perekonomian sekarang mengalami defisit perdagangan. Yang ketiga yaitu mengenai ekspansi fiskal di dalam negeri dalam perekonomian terbuka kecil. Kenaikan belanja pemerintah atau pengurangan pajak mengurangi tabungan nasional dan dengan demikian menggeser skedul tabungan ke kiri, dari S ke S2. Hasilnya adalah defisit perdagangan. Logika yang sama berlaku untuk penurunan pajak. Pemotongan pajak menurunkan T, meningkatkan pendapatan, yaitu Y dikurang T, merangsang konsumsi dan mengurangi tabungan nasional. Walaupun beberapa potongan pajak masuk ke dalam tabungan pribadi, tabungan publik turun sebesar jumlah penuh potongan pajak, secara total tabungan turun. Karena NX sama dengan S dikurang I. Pengurangan tabungan nasional pada gilirannya akan menurunkan NX. Gambar pada grafik 53 ini mengilustrasikan efek ini. Perubahan kebijakan fiskal yang meningkatkan konsumsi swasta atau C atau konsumsi publik G mengurangi tabungan nasional, yaitu Y dikurang C dikurang G. Dan oleh karena itu, menggeser garis vertikal yang mewakili tabungan dari S1 ke S2. Karena NX adalah jarak antara jadwal tabungan dan jadwal investasi pada tingkat bunga dunia, pergeseran ini mengurangi NX. Oleh karena itu, mulai dari perdagangan berimbang, perubahan kebijakan fiskal yang mengurangi tabungan nasional menyebabkan defisit perdagangan. Yang keempat, ada pergeseran permintaan investasi. Ekspansi fiskal di luar negeri dalam perekonomian terbuka kecil. Ekspansi fiskal dalam perekonomian asing yang cukup besar untuk mempengaruhi tabungan dan investasi dunia meningkatkan tingkat bunga dunia dari R1 ke R2. Tingkat bunga dunia yang lebih tinggi mengurangi investasi dalam ekonomi terbuka kecil ini, menyebabkan surplus perdagangan.
tabungan melebihi investasi pada R2 ada pada surplus perdagangan. Oleh karena itu, mulai dari perdagangan berimbang, peningkatan tingkat bunga dunia akibat ekspansi fiskal ke luar negeri menyebabkan surplus perdagangan. Pergeseran permintaan investasi. Pertimbangkan apa yang terjadi pada ekonomi terbuka kecil jika jadwal investasinya bergeser keluar, yaitu jika permintaan barang investasi pada setiap kenaikan suku bunga. Pergeseran ini akan terjadi jika misalnya pemerintah mengubah undang-undang perpajakan untuk mendorong investasi dengan memberikan kredit pajak investasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Natasha Priscilia. Selanjutnya ada poin yang kelima, pergeseran jadwal investasi. Pergeseran jadwal investasi dalam perekonomian terbuka, pergeseran jadwal investasi keluar dari IR1 ke IR2 meningkatkan jumlah investasi pada tingkat bunga dunia. Akibatnya, investasi kini melebihi tabungan, yang berarti perekonomian meminjam dari luar negeri dan mengalami defisit perdagangan. Gambar 55 mengilustrasikan dampak pergeseran dalam jadwal investasi. Pada tingkat bunga dunia tertentu, investasi sekarang lebih tinggi karena tabungan tidak berubah. Beberapa investasi sekarang harus dibiayai dengan meminjam dari luar negeri karena modal mengalir ke dalam perekonomian. Untuk membiayai peningkatan investasi, arus keluar modal neto adalah negatif. Dengan kata lain, karena NX sama dengan XI, peningkatan I menyiratkan penurunan NX. Oleh karena itu, mulai dari perdagangan seimbang, pergeseran jadwal investasi keluar menyebabkan defisit perdagangan. Selanjutnya, mengevaluasi kebijakan ekonomi. Model ekonomi terbuka menunjukkan bahwa aliran barang dan jasa yang diukur dengan neraca perdagangan terkait erat dengan aliran dana internasional. Untuk akumulasi modal, arus keluar modal neto adalah perbedaan antara tabungan domestik dan investasi domestik. Dengan demikian, dampak kebijakan ekonomi terhadap neraca perdagangan selalu dapat diketahui dengan mengkaji dampaknya terhadap tabungan domestik dan investasi domestik. Kebijakan yang meningkatkan investasi atau menurunkan tabungan cenderung menyebabkan defisit perdagangan, dan kebijakan yang menurunkan investasi atau meningkatkan tabungan cenderung menyebabkan surplus perdagangan. Analisis tentang ekonomi terbuka adalah positif, bukan normatif, yaitu analisis tentang bagaimana kebijakan ekonomi memengaruhi arus modal dan barang internasional belum memberitahu kami apakah kebijakan ini diinginkan. Yang keenam, neraca perdagangan, tabungan, dan investasi. Dari pengalaman Amerika Serikat. Panel A menunjukkan neraca perdagangan sebagai persentase dari PDB. Positif angka mewakili surplus, dan angka negatif mewakili defisit. Panel B menunjukkan tabungan dan investasi nasional sebagai persentase dari PDB sejak 1960. Neraca perdagangan sama dengan tabungan dikurangi investasi. Pada tahun 2017, defisit perdagangan adalah 708 miliar atau 5,1% dari PDB, seperti yang dibutuhkan identitas akuntansi. Defisit perdagangan ini harus dibiayai dengan meminjam dari luar negeri, atau setara dengan menjual aset di luar negeri. Selama periode ini, Amerika Serikat berubah dari dunia kreditur terbesar kepada debitur terbesar di dunia. Apa yang menyebabkan defisit perdagangan Amerika Serikat? Tidak ada penjelasan tunggal. Tetapi, untuk memahami beberapa kekuatan di tempat kerja, membantu untuk melihat tabungan nasional dan investasi domestik, seperti yang ditunjukkan pada panel B, perlu diingat bahwa defisit perdagangan adalah perbedaan antara tabungan dan investasi. Awal defisit perdagangan bertepatan dengan penurunan tabungan nasional. Yang ketujuh, ada hubungan antara nilai tukar dan real ekspor neto. Persamaan ini menyatakan bahwa ekspor neto adalah fungsi dari nilai tukar real. Ekspor neto dan real nilai tukar, angka menunjukkan hubungan antara pertukaran nyata tingkat dan ekspor bersih. Semakin rendah nilai tukar real, maka lebih murah adalah domestik barang.
relatif terhadap asing barang dan dengan demikian semakin besar adalah ekspor bersih. Perhatikan bahwa sebagian dari sumbu horizontal mengukur nilai negatif dari NX, karena impor dapat melebihi ekspor. Ekspor bersih bisa kurang dari 0. Orang asing yang menginginkan dolar untuk membeli barang-barang kami pada nilai tukar real equilibrium, pasokan dolar yang tersedia dari arus keluar modal bersih menyeimbangkan permintaan dolar dengan orang asing membeli ekspor bersih. Yang ke-8, kebijakan mempengaruhi nilai tukar real. Gambar 5.9 menunjukkan bagaimana nilai tukar real equilibrium menyesuaikan untuk memastikan bahwa NX jatuh. Perubahan kebijakan menggeser garis SI vertikal ke kiri, menurunkan pasokan dolar untuk diinvestasikan di luar negeri. Pasokan yang lebih rendah menyebabkan equilibrium nilai tukar real naik dari E1 hingga E2, yaitu dolar lebih jadi berharga. Karena kenaikan nilai dolar, barang-barang domestik menjadi lebih mahal dibandingkan dengan barang-barang asing, yang menyebabkan ekspor turun dan impor meningkat. Perubahan ekspor dan perubahan impor keduanya bertindak untuk mengurangi ekspor neto. Kebijakan fiskal luar negeri. Apa yang terjadi pada nilai tukar real? Jika pemerintah meningkatkan pembelian pemerintah atau memotong pajak, perubahan kebijakan fiskal ini mengurangi tabungan dunia dan menaikkan suku bunga dunia. Kenaikan suku bunga dunia mengurangi investasi domestik yang menaikkan S-I dan dengan demikian NX. Artinya kenaikan suku bunga dunia menyebabkan surplus perdagangan. Yang ke-9, dampak ekspansif kebijakan fiskal luar negeri. Gambar 5.10 menunjukkan bahwa perubahan kebijakan ini menggeser garis S-I vertikal ke H, meningkatkan pasokan dolar untuk diinvestasikan di luar negeri. Nilai tukar real equilibrium turun, artinya dolar menjadi kurang berharga dan barang-barang domestik menjadi lebih murah dibandingkan dengan barang-barang asing. Dampak ekspansif kebijakan fiskal di rumah pada nilai tukar real. Kebijakan yang ekspansif di rumah seperti peningkatan pembelian pemerintah atau pemotongan pajak mengurangi nasional menyimpan. Jatuhnya, tabungan mengurangi pasokan dolar, menjadi ditukar ke dalam mata uang asing. Dari S1 I ke S2 I, ini pergeseran meningkatkan keseimbangan nyata nilai tukar dari S1 ke E2. Dampak ekspansif kebijakan fiskal luar negeri. Nilai tukar real. Kebijakan fiskal ekspansif di luar negeri mengurangi tabungan dunia dan menaikkan suku bunga dunia dari R-1 ke R2. Kenaikan suku bunga dunia mengurangi investasi pada rumah, yang pada gilirannya menimbulkan pasokan dolar untuk ditukar ke mata uang asing. Sebagai hasil, keseimbangan nyata nilai tukar turun dari S1 ke E2. Nilai tukar turun artinya dolar menjadi kurang berharga, dan barang-barang domestik menjadi lebih murah dibandingkan dengan barang asing. Selanjutnya, materi yang 10, dampak peningkatan permintaan investasi pada nilai tukar real. Dampak permintaan investasi pada nilai tukar real dan peningkatan permintaan investasi meningkatkan kuantitas domestik investasi dari I1 ke I2. Sebagai hasil, pasokan dolar ditukar ke dalam mata uang asing, yaitu dari S1 ke SI2. Penurunan pasokan ini meningkatkan nilai tukar real equilibrium dari S1 ke E2. Gambar 5.10 menunjukkan bahwa peningkatan permintaan investasi menggeser vertikal SI ke SI garis ke kiri, mengurangi pasokan dolar untuk diinvestasi di luar negeri. Nilai tukar real equilibrium meningkat. Oleh karena itu, ketika kredit pajak investasi membuat investasi di Amerika Serikat lebih menarik, itu juga meningkatkan nilai dolar Amerika Serikat yang diperlukan untuk melakukan investasi ini. Ketika dolar terapresiasi, barang-barang domestik menjadi lebih mahal relatif terhadap barang-barang asing dan ekspor bersih turun. Dampak kebijakan perdagangan.
Sekarang kita memiliki model yang menjelaskan neraca perdagangan dan pertukaran nyata nilai. Kami memiliki alat untuk memeriksa dampak makroekonomi dari kebijakan perdagangan. Kebijakan perdagangan didefinisikan secara luas. Artinya, kebijakan yang dirancang untuk memengaruhi secara langsung jumlah barang dan jasa yang diekspor atau diimpor. Paling sering, kebijakan perdagangan mengambil bentuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing, baik dengan menggunakan pajak atas impor luar negeri atau tarif, atau membatasi jumlah barang dan jasa yang didapat diimpor atau menggunakan kuota. Sebagai contoh, kebijakan perdagangan proteksionis mempertimbangkan apa yang akan terjadi jika pemerintah melarang impor mobil asing. Untuk apa? Mengingat nilai tukar real. Impor sekarang akan lebih rendah, menyiratkan bahwa bersih ekspor atau ekspor dikurangi dengan impor akan lebih tinggi. Dengan demikian, ekspor bersih jatuh bergeser keluar. Yang ke-11, dampak proteksionis kebijakan perdagangan dinilai tukar real. Dampak proteksionis kebijakan perdagangan dinilai tukar real. Seorang proteksionis kebijakan perdagangan seperti larangan mobil impor, menggeser jadwal net ekspor dari NXE1 ke NXE2 yang meningkatkan real nilai tukar dari E1 ke E2, memperhatikan bahwa meskipun ada pergeseran jadwal ekspor bersih, tingkat equilibrium ekspor neto tidak berubah. Untuk melihat dampak dari kebijakan tersebut, bandingkan keseimbangan lama dan keseimbangan baru. Dalam equilibrium baru, nilai tukarnya lebih tinggi dan ekspor neto tidak berubah. Meskipun ada pergeseran jadwal ekspor neto, tingkat equilibrium neto ekspor tetap sama karena kebijakan proteksionis tidak berubah, baik tabungan maupun investasi. Karena defisit perdagangan mencerminkan kelebihan impor-ekspor, orang mungkin menebak bahwa mengurangi impor seperti dengan melarang impor mobil asing akan mengurangi defisit perdagangan. Namun, modelnya menunjukkan bahwa kebijakan proteksionis hanya mengarah pada apresiasi nilai tukar real, kenaikan harga barang-barang domestik relatif terhadap barang-barang asing, cenderung ekspor neto yang lebih rendah dengan mendorong impor dan menekan ekspor. Dengan demikian, apresiasi mengimbangi peningkatan ekspor neto yang secara langsung disebabkan oleh perdagangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Stefani. Baik, selanjutnya ada keseimbangan daya beli memiliki dua implikasi penting. Keseimbangan daya beli memiliki dua implikasi penting. Pertama, karena jadwal ekspor neto datar, perubahan tabungan atau investasi tidak mempengaruhi nilai tukar real atau nominal. Kedua, karena kurs real itu tetap, semuanya perubahan nilai tukar nominal diakibatkan oleh perubahan tingkat harga. Sebagian besar ekonom percaya bahwa terlepas dari logika yang menarik, keseimbangan daya beli tidak memberikan gambaran dunia yang sepenuhnya akurat. Pertama, banyak barang yang tidak mudah diperdagangkan. Kedua, bahkan barang yang dapat diperdagangkan tidak selalu merupakan pengganti yang sempurna. Selanjutnya, fungsi CF vertikal dan fungsi CF horizontal. Ekonomi tertutup adalah kasus khusus yang ditunjukkan pada panel A. Dalam ekonomi tertutup, tidak ada pinjaman atau pinjaman internasional, dan suku bunga menyesuaikan untuk menyimbangkan tabungan dan investasi domestik. Ini berarti bahwa CF sama dengan 0 pada semua suku bunga. Situasi ini akan muncul jika investor di sini dan di luar negeri tidak mau memegang aset asing. Terlepas dari pengembaliannya, mungkin juga timbul jika pemerintah melarang warganya bertransaksi di pasar keuangan asing, seperti yang dilakukan beberapa pemerintah. Selanjutnya, the model. Untuk memahami bagaimana ekonomi terbuka besar bekerja, kita perlu mempertimbangkan dua pasar utama. Yang pertama, pasar untuk dana pinjaman, di mana tingkat bunga ditentukan. Dan yang kedua, pasar untuk valuta asing, di mana nilai tukar ditentukan. Suku bunga dan nilai tukar adalah dua harga yang memandu alokasi sumber daya.
Pasar untuk dana pinjaman tabungan ekonomi terbuka dapat ditulis S. Digunakan dalam dua cara, untuk membiayai investasi domestik atau I, dan untuk membiayai arus keluar modal bersih atau bisa ditulis CF. Maka rumusnya bisa ditulis S sama dengan I ditambah CF. Tabungan nasional ditetapkan oleh tingkat output, kebijakan fiskal, dan fungsi konsumsi. Investasi dan arus modal keluar bersih keduanya bergantung pada tingkat bunga real domestik. Dapat ditulis S sama dengan I, buka kurung R, tutup kurung, ditambah CF, buka kurung R, tutup kurung. Selanjutnya, pasar untuk dana pinjaman. Pasokan dana pinjaman adalah tabungan nasional. Permintaan untuk dana pinjaman adalah jumlah dari permintaan untuk investasi domestik dan permintaan investasi asing atau arus modal keluar bersih. Suku bunga menyesuaikan untuk menyimbangkan penawaran dan permintaan. Pasar untuk valuta asing selanjutnya mempertimbangkan hubungannya antara arus modal keluar bersih dan neraca perdagangan. Dapat ditulis NX sama dengan S dikurang I. Karena NX adalah fungsi dari nilai tukar real, dan karena CF sama dengan S dikurang I, dapat ditulis NX buka kurung E tutup kurung sama dengan CF. Selanjutnya, keseimbangan di pasar valuta asing. Gambar di bawah ini menunjukkan keseimbangan di pasar valuta asing. Nilai tukar real adalah harga yang menyimbangkan neraca perdagangan dan arus keluar modal bersih. Variabel terakhir yang harus dipertimbangkan adalah nilai tukar nominal. Seperti sebelumnya, nilai tukar nominal adalah nilai tukar real dikalikan rasio tingkat harga. Seperti rumus di bawah ini. Nilai tukar real ditentukan seperti pada gambar di samping, dan tingkat harga adalah ditentukan oleh kebijakan moneter di sini dan di luar negeri. Kekuatan yang menggerakkan nilai tukar real atau tingkat harga juga menggerakkan nilai tukar nominal. Selanjutnya, kebijakan dalam ekonomi terbuka besar. Gambar di bawah ini menunjukkan 3 diagram yang kita butuhkan untuk dianalisis. Pada panel A menunjukkan keseimbangan di pasar untuk dana pinjaman. Pada panel B menunjukkan hubungan antara suku bunga equilibrium dan arus modal keluar bersih. Dan pada panel C menunjukkan keseimbangan di pasar valuta asing. Kebijakan fiskal di dalam negeri pertimbangkan dampak kebijakan fiskal ekspansif, peningkatan pembelian pemerintah atau penurunan pajak. Gambar di samping menunjukkan apa yang terjadi. Kebijakan ini mengurangi tabungan nasional, sehingga mengurangi pasokan dana pinjaman dan menaikkan suku bunga equilibrium. Suku bunga yang lebih tinggi mengurangi investasi domestik dan arus keluar bersih. Jatuhnya arus modal keluar bersih mengurangi pasokan dolar untuk ditukar mata uang asing. Nilai tukar terapresiasi dan ekspor neto turun. Selanjutnya, pergeseran permintaan investasi. Permintaan untuk dana pinjaman meningkatkan suku bunga equilibrium. Suku bunga yang lebih tinggi mengurangi arus modal keluar bersih. Orang Amerika membuat lebih sedikit pinjaman di luar negeri dan orang asing membuat lebih banyak pinjaman kepada orang Amerika. Penurunan arus modal keluar bersih mengurangi pasokan dolar di pasar untuk valuta asing. Kebijakan perdagangan gambar di samping menunjukkan efek dari pembatasan perdagangan, seperti kuota impor. Berkurangnya permintaan impor menggeser jadwal ekspor neto di luar negeri pada panel C. Karena tidak ada yang berubah di pasar untuk pinjaman dana, tingkat bunga tetap sama, yang pada gilirannya menyiratkan bahwa arus modal keluar bersih tetap sama. Kenaikan nilai tukar membuat barang-barang Amerika Serikat relatif mahal terhadap barang-barang asing yang menekan ekspor dan merangsang impor. Pada akhirnya, pembatasan perdagangan tidak mempengaruhi neraca perdagangan. Selanjutnya, pergeseran arus keluar modal neto. Ada berbagai alasan mengapa CF mungkin bergeser. Salah satu alasannya adalah kebijakan fiskal di luar negeri. Misalnya, anggaplah Jerman mengejar kebijakan fiskal yang meningkatkan tabungan Jerman. Kebijakan ini mengurangi suku bunga Jerman. Suku bunga Jerman yang lebih rendah membuat investor Amerika enggan meminjamkan Jerman dan mendorong investor Jerman untuk meminjamkan di Amerika Serikat. Alasan lain CF mungkin bergeser adalah ketidakstabilan politik di luar negeri.
misalkan perang atau revolusi pecah di negara lain. Investor di sekitar dunia akan mencoba menarik aset mereka dari negara itu dan mencari tempat yang aman di negara yang stabil seperti Amerika. Selanjutnya, pergeseran permintaan investasi. Gambar di bawah menunjukkan dampak pergeseran ke kiri dalam CF. Berkurangnya permintaan untuk dana pinjaman menurunkan tingkat bunga equilibrium. Suku bunga yang lebih rendah cenderung meningkatkan arus modal keluar bersih, tetapi karena ini hanya sebagian mengurangi pergeseran CF. Berkurangnya tingkat arus modal keluar bersih mengurangi pasokan dolar di pasar untuk valuta asing. Nilai tukar terapresiasi dan ekspor neto turun. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.